Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elendro dan ini adalah UAS saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai orang-orang yang menganut paham agnostik. Sebelum kita jauh ke sana, agnostik sendiri yaitu adalah suatu paham keyakinan yang menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka tidak beragama dan tidak percaya dengan Tuhan. Mengapa mereka tidak percaya? Karena menurut mereka keberadaan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara nyata ataupun tidak bisa dibuktikan secara mutlak. Menjadi seorang agnostik di Indonesia memang belum bisa seterbuka dan sebebas itu dan belum bisa menjadi pilihan hidup. Tetapi tidak ada larangan untuk menjadi agnostik di Indonesia. Mengapa belum bisa seterbuka dan sebebas itu? Karena warga Indonesia ini belum bisa menerima perbedaan-perbedaan ini, yang mana ini adalah didasari dengan keyakinan dan kepercayaan kita, yang mana ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif, sampai membuka forum dari pemuka-pemuka agama untuk memperdebat agama siapa yang paling benar, ada atau tidaknya Tuhan, yang mana ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena percaya dengan Tuhan atau tidak, beragama atau tidak, ini merupakan hak asasi dari masing-masing manusia untuk memilih jalan hidupnya. Dan banyak orang yang mengecap orang yang tidak beragama ini ataupun orang yang menganut paham agnostik ini tidak berakhlak. Yang sebenarnya tidak berakhlak itu tidak bisa diukur dari dia beragama atau tidak, atau agamanya apa begitu. Dan sejatinya kita hidup di dunia ini adalah bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Bagaimana kita hidup baik untuk memanusiakan manusia. Dan untuk memanusiakan manusia bukan berarti kita harus beragama, bukan? Dan kebanyakan orang sebelum mereka belajar beragama, mereka lupa untuk belajar menjadi manusia terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka membela agama mereka, mereka bertindak sebagai Tuhan bukan sebagai manusia. Dan terkadang saking orang itu merasa dekat dengan Tuhan, mereka melupakan hubungan mereka dengan manusia. Mereka melupakan hubungan sesama manusia. Dan penghakiman didasari kebencian terhadap paham agnostik ini sering dikatakan penista agama bahkan. Yang sebenarnya tentunya ini menjadi pilihan hidup masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Dan sikap-sikap intoleran seperti inilah yang terkadang melupakan kita hidup bagaimana manusia yang seharusnya. Apakah sikap toleransi hanya untuk umat beragama, bukan untuk umat manusia? Tentu ini yang menjadi perhatian kita semua. Tentu ini menjadinya perhatian dan kesadaran kita semua bahwa bagaimana kita hidup memanusiakan manusia, dan itu adalah konsep untuk menjadi manusia yang seharusnya. Dan itu didasari dengan diri kita sendiri, tanpa terlepas dari agamanya apa dan dia beragama atau tidak. Dan kita tidak bisa memaksakan kepercayaan dan keyakinan orang untuk percaya juga dengan keyakinan kita, karena itu adalah masing-masing masalah dapur yang tidak bisa kita campuri atau tidak bisa kita masuk. Dan saya rasa jiwa kemanusiaan ataupun jiwa sosial orang-orang yang menganut paham agnostik itu lebih besar dan lebih tinggi, karena mereka tahu, karena mereka melakukan kebaikan, karena mereka tahu bahwa memang kebaikan itu harus dilakukan tanpa karena ada janji-janji ataupun embel-embel setelah itu melakukan kebaikan mendapatkan pahala, amal ataupun surga, karena paham agnostik tidak percaya dengan itu. Lalu di Indonesia ini sangat banyak beragam pendapat, keyakinan dan perbedaan, karena mengingat Indonesia adalah negara kesatuan. Dan menjadi agnostik di Indonesia tentunya ini sangat tidak mudah. Terkadang tak jarang bahkan orang-orang yang beragama mengatakan atau mengklaim kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan adalah penista agama dan tidak menganut Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana setiap orang berhak beragama dan mempercayai Tuhan. Apakah ini suatu bentuk pengurungan penghakiman terhadap pemikiran orang-orang yang menganut agnostik, orang-orang yang tidak percaya dengan ini? Tentunya ini merupakan suatu diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Dan
Untungnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang meratakan semua umat manusia, yang menjunjung tinggi pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga semua orang bebas untuk menjalankan hidup, terlepas dari dia beragama atau tidak dan agamanya apa. Marilah kita membiasakan perbedaan-perbedaan untuk menerima perbedaan-perbedaan, karena sungguh sangatlah indah jika kita bersatu karena perbedaan. Menerima perbedaan bukan berarti kita mengiyakan perbedaan tersebut. Menerima perbedaan berarti kita menghormati bukan menghormati pemikirannya, bukan menghormati keyakinannya, tetapi menghormati manusianya. Karena itu tadi, kita harus hidup berkonsep untuk menjadi manusia yang seharusnya. Bagaimana konsep tersebut? Yang memanusiakan manusia tanpa memandang agamanya apa dan mereka beragama atau tidak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.